Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Lukas 6 ayat 25b. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Saudara yang terkasih, jika memperhatikan keadaan dunia ini, semua orang dapat langsung menyimpulkan bahwa keadaan dunia ini semakin hari tidak bertambah baik. Alkitab sudah mencatat bahwa di masa-masa akhir, Matius 24 ayat 6 dan 7 Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, tingkat kejahatan bukan semakin menurun, tetapi menunjukkan grafik yang terus meningkat dan menjadi-jadi. Berita tentang tindak kejahatan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan atau perogolan, penindasan, dan sebagainya sudah menjadi hal yang biasa kita lihat, yang kita dengar setiap hari. Tanpa disadari, hati nurani kita pun mulai menyesuaikan diri dengan keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan jika hal itu dibiarkan saja, suatu saat nanti hati nurani kita akan menjadi tumpul dan tidak lagi punya kepekaan ketika menyaksikan kejahatan yang terjadi sekitar kita. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Saudara, orang yang masih memiliki hati nurani pasti akan berduka, pasti akan menangis, pasti akan meratap ketika melihat dan mendengar kejahatan begitu merajalela di mana-mana. Dan bila hati nurani kita tersentuh dan timbul di hati rasa duka yang mendalam, yang membuat kita menangis dan tergerak untuk mendoakan mereka, sehingga Tuhan akan menyebut kita berbahagia. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berduka melihat Yerusalem penuh dengan kejahatan. Orang-orang Yahudi menolak kehadirannya dan para hambanya. Yesus menangisi kota itu karena Yesus tahu penghukuman atas mereka sudah menanti. Lukas 13 ayat 34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Karena itu saudara, ketika melihat orang-orang di sekitar kita hidup dalam kejahatan, bagaimana hati kita? Apakah kita bersikap tidak peduli, ataukah kita tergerak hati untuk segera berdoa dan menolong mereka? Yudas 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api neraka itu. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Allah saat ini bukan hanya mengingatkan, menegur kami, tetapi juga memanggil setiap kami sebagai orang percaya yang telah mengalami, yang telah menerima keselamatan itu. Kami juga diberi tugas, diberi amanat oleh Tuhan untuk pergi dan membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, beri kepekaan bagi setiap pendengar Breath of Life audio, kami semua yang saat ini mendengarkan firman Allah ini. Kami menyadari bahwa keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena itu Tuhan, sebagai orang percaya, kami harus bergerak saat ini. Kami tidak boleh diam saja, tetapi kami harus berdoa dan menolong apa yang dapat kami lakukan. Dan hari ini Tuhan, ada begitu banyak jiwa yang tidak sadar kalau mereka sedang berjalan menuju kepada jurang kebinasaan. Hari ini kami berdoa, selamatkan bangsa kami Tuhan, selamatkan negeri kami, selamatkan kota kami, selamatkan kampung halaman kami. Tuhan Yesus, curahkan hujan pertobatan dan keselamatan, karena kami tahu Allah terus berperkara. Pintu anugerah Allah terbuka bagi setiap mereka yang meresponi panggilan mulia ini. Dan hari ini Tuhan, kami mengambil sebuah komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, yaitu berdoa bagi jiwa-jiwa yang memerlukan dan menolong mereka sesuai dengan kemampuan yang sudah Tuhan beri bagi kami masing-masing, karunia dan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, utuslah kami, penuhi kami dengan kuasa, urapan-Mu, wibawa rohani dan kebijaksanaan dalam melayani akan Tuhan sebagai apapun kami. Ini kami Tuhan, urapi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam kawah mereka
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama hampir 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.